Mengatur keuangan memang bukanlah perkara yang mudah. Terkadang ada orang yang hebat mencari uang, namun ia tak bisa mengelola pengeluaran. Sifat seperti ini akan sangat menyiksa karena sebanyak apapun pendapatan akan tetap lenyap. Salah satu hal yang membuat uang cepat habis adalah pengeluaran yang kita anggap sepele. Kecilnya nominal uang yang kita keluarkan dari kantong membuat kita menjadi gampang merasa untuk membeli sesuatu. Padahal jika ini dilakukan beberapa kali atau berulang kali, otomatis total pengeluaran juga akan besar. Ada beberapa pengeluaran yang sering kita anggap sepele dan ternyata ini membuat kantong kita cepat kering. Pengeluaran apa saja? Simak terus ya. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, share, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa menjadi orang pertama yang menikmati konten terbaru di channel ini. Kopi dan makanan ringan. Kopi memang tengah menjadi gaya hidup yang hits di kalangan anak milenial zaman sekarang. Sesekali ngopi sah-sah aja kok. Tapi bila Anda rutin membeli kopi setiap hari dengan misal harga 30.000 per cangkir, lama-lama isi kantong kalian bisa jebol juga. Coba saja kita hitung bersama. Harga kopi secangkir anggaplah 30.000, lengkap dengan jajanan ringannya. Kita buatkan 50.000. Bila setiap hari pola konsumsi ini berjalan, Anda bisa menghabiskan 1,5 juta per bulan guys. Hanya untuk membeli kopi dan makanan ringan. Dalam setahun penghasilan Anda tentu akan terkuras 18 juta sekedar untuk mengopi dan mengudap cemilan. Anda bisa mengendalikan pengeluaran remeh ini dengan membatasi frekuensi pembelian kopi. Bila semula setiap hari, maka saatnya mungkin kamu kurangi menjadi 1 atau 2 kali seminggu saja. Bila memang sudah kecanduan kopi, sebaiknya kamu pertimbangkan untuk bikin kopi sendiri saja di rumah. Beli rokok. Harga rokok saat ini bisa dibilang cukup mahal ya guys, apalagi bagi kalian yang sudah masuk kategori perokok berat. Satu bungkus rokok bisa habis dalam 1 hari saja. Jika satu bungkus harganya 20.000, maka dalam 1 bulan kamu akan menghabiskan uang sebesar 600.000 guys. Kalaupun kamu belum bisa berhenti merokok, saran saya kalian usahakan untuk direm ya, atau mengerem sedikit kebiasaan ini. Jika biasanya 1 bungkus untuk 1 hari, sebisa mungkinlah kalian kurangi hingga bertahan sampai 1 bungkus untuk 3 atau 4 hari. Atau kalau lebih hebat lagi, kalian bisa bikin 1 bungkus untuk 1 minggu. Dengan begitu, Anda bukan saja bisa menghemat uang, tapi juga bisa menjaga kesehatan Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Bayar parkir. Bayar uang parkir adalah pengeluaran yang diam-diam bisa membuat Anda kehabisan uang di tengah jalan guys. Meskipun uang parkir di Indonesia nggak terlalu mahal, namun jika kita akumulasikan ini bisa mencapai nilai yang sangat signifikan guys. Bayangkan saja untuk parkir motor rata-rata kita harus membayar sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Sementara untuk mobil 3.000 sampai 5.000 rupiah. Belum lagi kalau kita parkir mobil di mall yang sistem pembayarannya per jam. Meskipun cuman 3.000 sampai 5.000, namun kalau kamu keenakan jalan-jalan di mall hingga berjam-jam lamanya, bisa-bisa bayar parkir jauh lebih mahal ketimbang harga minuman. Oleh sebab itu ada baiknya kalau mulai sekarang kamu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Selain jadi lebih irit, kalian juga bisa melatih diri untuk berjalan kaki menjangkau tempat-tempat yang lebih dekat agar lebih sehat. Air minum kemasan. Siapapun membutuhkan minuman karena air minum adalah salah satu kebutuhan primer. Namun, banyak orang justru enggan menyiapkan bekal air minum setiap kali pergi beraktivitas di luar rumah. Akhirnya kebutuhan air minum pun dipenuhi dengan cara membeli air minum dalam kemasan di warung ataupun minimarket. Bila dilakukan berkali-kali, pengeluaran membeli air minum ini lama-lama bisa bikin kantong jebol.
Gambarannya demikian, asumsikan saja harga air minum dalam kemasan harganya 5.000 dan kamu membeli air dalam kemasan 2 kali sehari selama 20 hari kerja dalam sebulan. Sehingga dalam sebulan pengeluaran air minum dalam kemasan bisa mencapai 200.000 guys. Bayangkan dalam setahun kita bisa mencapai 2,4 juta. Besar juga ya. Nah, Anda bisa mengurangi pengeluaran untuk air minum dengan membawa bekal air minum sendiri dari rumah setiap kali beraktivitas. Kita akan bisa berhemat dari uang air minum ini dengan berinvestasi di beberapa produk investasi. Reksadana misalnya. Sebagai gambaran, bila kamu rutin berinvestasi 200.000 di produk reksadana yang mampu tumbuh 10% per tahun, Anda bisa mengumpulkan kira-kira 11,84 juta dalam 4 tahun guys. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk bagaimana bisa berinvestasi di reksadana, kalian bisa tonton video saya yang ini ya. Biaya transfer antar bank. Sistem perbankan di Indonesia sejauh ini memang masih belum efisien ya. Nasabah bank mau tidak mau harus menanggung biaya transfer ketika hendak mentransfer uang, khususnya transfer antar bank. Biasanya lumayan ya, sekitar 5.000 sampai 7.500 per sekali transfer. Bila Anda tergolong sering melakukan transfer antar bank, lebih baik sekarang mulai memikirkan alternatif transfer yang lebih ramah biayanya. Untungnya, untuk mengakali ini, sekarang ini sudah tersedia beberapa aplikasi yang bebas biaya transfer bank. Kalian bisa cek saja di Play Store untuk mengganti rekening transaksi kalian ke rekening yang membebaskan biaya transfer guys. Beli makanan pakai aplikasi. Perkembangan teknologi berpengaruh pada hampir semua sisi kehidupan, termasuk pada layanan jasa. Jika dulu seseorang harus datang langsung ke restoran untuk dapat menikmati jenis makanan tertentu, teknologi membuat kegiatan tersebut menjadi lebih mudah dan cepat sekarang. Food delivery merupakan salah satu inovasi teknologi yang penggunanya terus-menerus bertambah hari lepas hari. Kesibukan dan keterbatasan waktu yang dimiliki seseorang menjadi salah satu faktor pendorong semakin populernya layanan delivery makanan seperti ini. Saat ini, fitur layanan antar makan dapat dengan mudah kita akses melalui gadget kita. Pilihan jenis restorannya pun sangat beragam. Namun demikian, meski terlihat sangat menguntungkan, nyatanya adanya ongkos kirim yang perlu kita bayarkan sudah tentu akan menguras pengeluaran. Ongkos kirim akan bervariasi berdasarkan jarak tempuh restoran menuju lokasi pemesan. Ketika jaraknya cukup jauh, tidak jarang biaya kirim yang harus kita bayarkan menjadi lebih mahal daripada harga makanannya sendiri. Benar gak? Nah, mulai sekarang cobalah kita perhitungkan untuk mengurangi pemesanan makanan lewat delivery. Keseringan makan di luar. Kebanyakan orang memang sangat royal soal urusan kuliner, apalagi kalau sudah ngumpul bareng teman. Kemungkinan besar kalian sudah pasti bakal nongkrong di tempat makan atau kafe. Karena kecintaan kalian pada makanan ataupun pada teman-teman kalian. Bisa jadi nggak terlalu peduli ya kalian pada berapa banyaknya uang yang kalian keluarkan meskipun hanya untuk satu kali makan. Uang kalian bisa cepat habis karena kebiasaan makan di luar pada jam istirahat kantor. Meskipun harga makanan di warung-warung kantin termasuk murah, justru inilah yang bisa membuat Anda terlalu mudah untuk mengeluarkan uang. Nah, mulai sekarang beralihlah dengan cara bisa membawa bekal sendiri apabila kita keluar rumah atau bepergian ke tempat kerja. Oke guys, demikianlah 7 hal sepele yang kadang-kadang tidak kita sadari ternyata dapat menguras keuangan kita menjadi lebih boros daripada sebelumnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di konten berikut.